Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Juanda Fauzi. Kali ini kita akan membahas tentang metode akses mikrotik router OS. Mikrotik router OS dapat diakses dengan keyboard, serial console, remote server terminal, Winbox, FTP, AFI, Quickset UNWP, MAC Telnet, lokal atau Winbox terminal menu. Dan yang terakhir adalah mikrotik app. Cara paling mudah dalam mengakses dan mengkonfigurasi router mikrotik adalah menggunakan Winbox. Untuk aplikasi Winbox, apabila Winbox terkait macOS dan Linux biasa menggunakan pihak ketiga antara router dan laptop dihubungkan menggunakan kabel LAN. Cara mengaksesnya adalah dengan menggunakan MAC atau IP address. Kali ini karena saya tidak punya mikrotiknya, saya akan menerangkan tentang mikrotik router OS saya. Akses router board with Winbox. Yang pertama, kita harus login with Winbox menggunakan MAC address. Yang kedua, login Winbox menggunakan IP address. Saya akan mempraktikannya sekarang. Ini adalah IP address saya 192.168.110.135. Sekarang kita masuk ke Winbox. Kemudian kita cari IP kita. Nah, di sini sudah ada, kita klik masuk connect. Di sini kita sudah masuk ke mikrotik router OS kita. Di sini kita bisa mengganti nama lewat sistem identitas. Di sini kita bisa mengganti nama sesuka kita. Misalkan ini nama saya. Klik apply, langsung oke. Di sini sudah terlihat namanya yang tadinya mikrotik sekarang saya jadi Juanda. Di Winbox terdapat banyak menu. Kita akan menjelaskan satu persatu menu ini. Yang pertama adalah Quickset. Quickset berguna untuk mengetahui IP kita. Yang kedua adalah Caption. Caption Control atau yang disingkat sebagai Control Access Point System Manager merupakan sebuah fitur wireless control yang memudahkan kita untuk mengatur semua perangkat wireless access point yang ada di jaringan kita secara terpusat. Menu interface merupakan gerbang trafik keluar atau masuk ke mikrotik. Wireless digunakan menggunakan router mikrotik ke jaringan wireless lain, baik itu jaringan wireless publik maupun jaringan wireless privat. Karena kita menggunakan Pitnet, jadi kita tidak bisa menggunakan wireless. Brick D adalah menggabungkan port di mikrotik menjadi satu jaringan atau satu network. Bisa menggunakan brick, wireless, bridging, dan lain sebagainya. PPP digunakan untuk komunikasi wide area network dengan menggunakan komunikasi serial. Mesh adalah protokol routing layer 2 khusus mikrotik untuk jaringan mesh nirkabel. IP digunakan untuk menambah IP kita. Contohnya ini adalah IP saya. Cara menambahkannya adalah klik ini, masukkan IP kalian. Nah, cara menambahkannya kalian ketik apply, lalu ininya ganti ke ether 2, lalu oke. Di sini sudah ada. Nah,
Untuk MPLS atau yang disingkat sebagai Multi Protocol Label Switching merupakan sebuah teknik yang menggabungkan kemampuan manajemen switching yang ada dalam teknologi ATM dengan fleksibel network layer yang dimiliki teknologi IP. Fungsi MPLS yaitu penyambungan dan pencarian jalur dalam jaringan komputer. Untuk fungsi routing adalah protokol routing layer 2 khusus mikrotik untuk jaringan mesh nirkabel lainnya. Untuk routing untuk menghubungkan beberapa jaringan serta menentukan jalur mana yang paling baik dan cepat untuk sampai pada komputer address yang dituju. Untuk files, pada menu ini berfungsi untuk kita menyimpan file dalam OS mikrotik seperti file-file HTML, login pegosspot, file backup, file log dan file lain kita ingin kita simpan di sana. Untuk log, pada menu log ini kita dapat melihat informasi log-log yang terjadi baik dan informasi-informasi dari log ini sangat kita butuhkan sebagian informasi bantuan di saat troubleshoot atau log informasi lain yang kita butuhkan. Untuk menu radius ini berfungsi saat kita membuat sistem hotspot pada mesin mikrotik kita dan kita ingin sistem hotspot tersebut terkoneksi dengan baik ke server radius terpisah, maka kita config-nya dari menu radius ini. Untuk tools menu adalah merupakan root menu dari beberapa tools yang dapat kita fungsikan yang ada pada mikrotik. Untuk Neo Terminal, pada menu Neo Terminal ini berfungsi sebagai konsol pada OS mikrotik dalam arti teks mode sama halnya dengan Linux OS yang berbasis server mode teks. Jadi, semua menu yang ada pada OS mikrotik kita dapat melakukan config-nya melalui Neo Terminal ini dengan perintah. Untuk Mac Support, ini berfungsi untuk membuat sebuah backup dari OS mikrotik. Namun beda dari backup biasanya, yang mana dari backup ini kita dapat mengetahui informasi dari seri dari OS yang kita pakai dan biasanya backup dari ini dipergunakan untuk menganalisa permasalahan yang terjadi. Untuk menu exit, menu ini berfungsi untuk menutup Windows interface pada OS mikrotik yang diakses melalui aplikasi Winbox. Akses virtual router mikrotik PinetLab with Winbox. Kali ini kita akan mempelajari PinetLab jaringan atau paket. Persiapan develop PinetLab yang sudah tersedia perangkat virtual mikrotik. Persiapan aplikasi Winbox. Lakukan koneksi Astra ISP dengan router. Connect virtual mikrotik using Winbox. Jadi kita akan membuat contoh mikrotik menggunakan PinetLab. Di sini saya sudah punya satu, jadi kali ini kita akan membuat lagi dari awal. Sini kita klik kanan, pilih node, pilih mikrotik router OS, dan ininya kita hapus. Klik save. Satu lagi, kita klik kanan lagi, kita pilih network. Ininya kita ganti menjadi manajemen cloud dan save. Di sini
ada gambar seperti charger, kita klik, tarik, sambungkan. Sekali lagi sambungkan. Nah, lalu kita save. Di sini kita nyalain dulu mikrotiknya. Nah, sudah nyala, kita klik 2 kali. Kita klik lagi. Di sini kita untuk mikrotik loginnya kita ketik admin, enter lagi. Sudah ada ketikan ini, kita ketik N. Nah, setelah gini kita pencet Ctrl C. Di sini kita masukkan IP address print. Klik enter. Nah, di sini sudah ada IP addressnya. Kemudian kita buka Winbox. Dari Winbox. Nah, di sini sudah ada, ketik klik, lalu connect. Nah, di sini kita sudah masuk ke perangkat router OS virtual kita. Jadi, ini adalah mikrotik OS kita. Jadi kita sudah bisa mengakses virtual router mikrotik PDF Lab Winbox. Kali ini kita akan mengakses router board with Whitbit. Whitbit diperkirakan sejak router OS versi 5.0 dengan fungsi yang sama dengan Winbox. Support IP4 dan IP6. Support HTTP dan HTTPS sebagai alternatif Winbox. Untuk akses router board via Whitbit bisa dengan mengetikkan IP router pada browser. Contohnya HTTP mengakses router board menggunakan web mengakses router board menggunakan Webbig diperkenalkan sejak router OS versi 5.0 dengan fungsi yang sama dengan Winbox. Support IP4 dan IP6. Support HTTP dan HTTPS. Webbig juga sebagai alternatif Winbox. Webbig adalah untuk mengakses router board via Webbig bisa dengan mengetikkan IP router pada browser. Contohnya seperti ini. 9. Mengakses router board menggunakan Webbig. Webbig diperkenalkan sejak router OS versi 5.0 dengan fungsi yang sama dengan Winbox. Support IP4 dan IP6. Support HTTP dan HTTPS. Webbig juga berfungsi sebagai alternatif Winbox. Untuk akses router board via Webbig bisa dengan menggantikan IP router pada browser. Contohnya seperti ini. Kita lihat dulu IP-nya. Bentar. Nah, di sini kita
terdapat settingan sama seperti Winbox. Nah, jadi Winbox itu seperti Webpick sama-sama ini. Di sini juga terdapat fitur seperti Winbox, seperti Chapsuite, Interface, PPP, Break, Mesh, IP, dan lain-lain. Selanjutnya ada QuickSet. QuickSet adalah konfigurasi cepat settingan dasar router dalam satu tampilan. Dapat diakses melalui Winbox atau Webpick. Berhubung QuickSet ini hanya support MikroTik yang ada fitur wirelessnya. Sedangkan kita menggunakan PNetLab, jadi kita tidak bisa mengakses QuickSet. SSA. Remote Access Download dan SSA adalah akses router via teks atau CLI dapat dilakukan melalui SSA, Telnet, konsol, terminal, atau Winbox, dan terminal dalam kurung Webkit. Digunakan untuk merunning script atau ketika akan mengakses router dengan keterbatasan bandwidth. Untuk mengakses router via remote, SSA atau Telnet, maka bisa menggunakan aplikasi remote clean seperti PuTTY, WinSAP, dan sebagainya. Untuk remote access Telnet dan SSA, kali ini saya akan menggunakan PuTTY. Nah, ini kita masukkan IP address-nya. Ini kita klik accept. Nah, di sini kita ketik admin. Nah, di sini kita ketik tool. Di sini kita sudah berhasil melakukan running script atau ketika akan masuk router keterbatasan sandwich. Yang terakhir adalah serial konsol. Serial konsol digunakan apabila kita lupa atau salah dan telat mendisable semua interface pada MikroTik. Serial konsol dibutuhkan saat kita menggunakan net install. Remote via serial konsol membutuhkan kabel DB9 atau konverter USB ke DB9. Serial konsol juga menggunakan program hyperterminal baud rate 115200, databit 8 parity non, stop bitnya adalah 1 dan flow control non. Oke, sekian saja dari saya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.